Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudus salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Segala manfaat indallah, segala berkah indallah, segala berkah di sisi Allah, segala manfaat di sisi Allah sesuai apa yang dikehendaki Allah. Kita hanya menerima apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita sudah membahas makom ruh. 3 makom ruh sudah. Hari ini yang keempat. 3 makom ruh itu ialah makom ruh as-sadiyah atau jasad. Itu orang awam umumnya, ya kan? Yang di atasnya orang mengamalkan syariah. Kemudian makom ruhani, di dalamnya orang sudah mengamalkan amalan tarekat. Arwani sama itu hati, yaitu bagaimana kita menata hati, membersihkan hati, menata hati kita. Itu makom orang sudah makom, namanya makom ruwani. Zikirnya ada 4 kemarin, dari makom jasad menuju makom ruwani ada zikirnya aja ada 4. Zikir 4-nya kemarin apa? La ilaha illallah, Allah, hu dan hak, hak, ya kan? 4. Setelah itu masuk lagi kita di makom yang ketiga, namanya makom yang disebut dengan makom puat atau makom sultani. Kita sudah bicara puat, di dalam hati itu ada namanya puat. Nah, itu menurut Al-Quran maupun dalam hadis tentang puat. Nggak usah mencari dalil lagi, lihat cuplikan yang minggu-minggu kemarin tentang puat. Makam sultan ini aulia sudah, makam sultan ini. Makam ruwani pun sebenarnya aulia sudah. Orang itu aulia, cuma aulia awal. Makam ruwani. Lalu kenapa kita bicarakan tentang masalah ini? Supaya kita tahu, mengenal. Kalau kita tidak tahu sama sekali, gimana kita tahu? Ya enggak? Bagaimana mungkin kita menanjaki makom demi makom? Ketika saya menulis kitab Sirrul Asrar, beliau menulis pengalaman beliau di samping dengan pengalaman para guru-guru beliau dan orang-orang sebelum beliau. Maka beliau mengambil melewati khalwat-khalwat yang mendalam, memahami Quran, hadis, ijma ulama, sampai menyimpulkan apa yang terjadi dalam sebuah kehidupan. Ternyata batin manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan yang dalam hadis Nabi bahkan sampai 7 abatun. 7 batin itu berlapis-lapis sampai 7. Bahkan hadis yang lain mengatakan 10 lapisan. Subhanallah. Itu urusan kutubul gaus tuh, 10 batin tuh. Kita nang di batin-batin nang 4 aja dulu lah. Kamroh. Nah, kita bacakan. Nah, maka sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, makom ruh qudsi, ruhnya para nabi-nabi. Subhanallah. Dan orang-orang yang langsung mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para nabi-nabi. Nabi Muhammad dulu, penghulu Sayyidul Anbiya, penghulu Nabi, kemudian para nabi-nabi dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat yang sangat paling tinggi makom, tidak ada lagi tinggi pada makom ini. Namanya adalah makom ruh. Jadi ruh yang kita bicarakan ya, ruh, namanya ruh apa? Disebut dengan ruh qudsi. Qudsi artinya suci. Wahanatur ruhul qudsi, adapun hanutur ruhul qudsi, wadah bagi ruh qudsi adalah pisir. Nah, yaitu pada sirmu. Sir itu kalau diterjemahkan untuk mendekati pemahaman, namanya adalah rasa. Paham ya? Kalau pian rasa dan perasaan beda. Perasaan itu berubah-ubah. Kalau rasa satu aja. Minum apa? Minum kopi, di mulut saja ada rasa kopi, belum tentu rasa dirinya adalah rasa kopi.
Orang yang berzikir la ilaha illallah atau Allah 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 bisa saja di mulutnya, tapi rasanya tidak dirasakannya kebesaran dan keindahan Allah. Paham ya lah? Ya lah. Nah, ada lagi kisah Paloy waktu masih kecil bersunat, hendak bersunat, gugup Paloy be, gugup Paloy. Dokternya datang, gitu Paloy, dok, kenapa aja dokter? Saya ini dok pengalaman baru sekali ini operasi sunat ini sekalinya tak aja dokter, pengalaman sekali sunat, siapa yang sunat 2 kali ya dokter. Tapi paham lah lo, aku lu ya jadi dokter nih, baru pengalaman ini juga menyunat orang. Nah, mungkin naik tegang Paloy. Apa kisah itu tuh? Sama. Nah, satu takut, dokternya pun juga takut dan penakut bersama-sama jadinya ya lah. Nah, dokter tidak rasa dokter, Paloy tidak rasa orang bersunat. Seharusnya orang bersunat tabah hatinya kan, orang mau operasi tabah hatinya. Jangan mau operasi tidak tabah, tidak yakin dengan dokternya, salah, jangan. Demikian juga kalau jadi dokter, seharusnya dokter itu jangan menasihati orang terbalik. Nah tadi terbalik kena sama aja bang, lo ya ajar. Aku baru pengalaman jauh operasi nah kacau kena, kacau. Harusnya dokter adalah seorang dokter punya rasa sebagai dokter yang bisa memberikan psikologi kepada orang yang dioperasinya supaya menjadi tenang. Begitulah kita ketika kita mengucap la ilaha illallah, rasa kita adalah juga tidak ada Tuhan selain Allah. Lebih dalam lagi rasa kita bukan tidak ada Tuhan selain Allah saja, tidak mungkin kecuali hanya Allah. Wow, bagus lagi kan? Yalah, Al-Mu'is. Siapa Allah itu? Kita bisa mengembangkan Al-Hayyun, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Tuhan yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Makanya zikir kita huhai itu maknanya la ilaha illallah, huhak itu la ilaha illallah juga, husomat itu la ilaha illallah juga. Semua asma itu maknanya la ilaha illallah sebenarnya, tapi itu bentuknya pelaksanaan, bukan sekedar teori, sudah masuk ke rasa. Hai hu hai rasa, aku hidup ini betul, aku ini tidak ada yang bisa menghidupkan aku ini kecuali Al-Hayy, Allah yang ya Allah, aku bukanlah pemilik hidup ini, tapi engkau adalah pemilik hidup ini, ya kan? Subhanallah. Kalau di Qudsi zikirnya sudah, kalau kemarin setelah Ruwani masuk kepada Sultani apa zikirnya kemarin? Ada sudah huhai, huhak, kemudian hukohar dan huwahab. Sekarang masuk di Qudsi kita, zikirnya ada 4 lagi kata saya ya, 4 lagi zikirnya. Nah itu yang dimaksud dengan sir adalah rasa. Jadi kita bicara tentang rasa. Zikir rasa disebut juga dengan zikir sir. Ada istilah kan zikir sir, pernah dengar? Maka itu berarti zikir rasa. Tidak mungkin orang tidak mengenal Allah bisa sampai kepada zikir rasa, bisa enggak? Tidak bisa. Mengenal itu apa? Mengenal keindahan Allah, mengenal kebesaran Allah secara garis umum. Maka biar dia makin mengenal tentang keindahan Allah, kebesaran Allah, maka rasanya timbul. Ketika rasanya itu timbul, dia sudah melakukan sirnya, zikir sirnya kepada Allah. Oleh Syekh Abdul Qadir Jalani disebut juga mulai tetap awal itu adalah zikir qalbi, naik zikir nafsi. Dari zikir qalbi terguras hatinya tentang kebesaran Allah, naik ke zikir nafsi, terguraslah di rasanya tentang kebesaran keindahan Allah, ya kan? Naik lagi di ruhnya, maka timbullah namanya zikir ruh, terguraslah sifat-sifat kebesaran keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sudah mengerti kita masuk. Mudahan nanti naik lagi ke zikir kofi dan afaul kopi. Mudah-mudahan kita di Qudsi ini bisa sampai ke sana. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil Qudsi, sebagaimana di dalam hadis Qudsi yang dikatakan dalam hadis Qudsi, al insan sirri wa ana sirruhu, manusia itu sirri, rahasiaku, wa ana sirhu, dan aku adalah rahasianya. Subhanallah.
manusia itu rahasiaku, aku adalah rahasia manusia itu. Nah, bagaimana maksud rahasia ini? Aku adalah rahasia, aku adalah rahasia manusia itu sendiri, kata Allah. Artinya apa? Lihatlah diri kita, engkau akan melihat terang benderang tentang kebesaran, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sudah di maqam kursi mengenal betul dia tentang dirinya. Tidak berhenti dia sekedar mengenal dirinya, dia makin mengenal Allah, makin luas cakrawala Allah Subhanahu wa ta'ala itu, makin sadarlah. Ada orang berjalan, ditegur, ada garbus berjalan, kemana garbus ya paloy? Jalan-jalan narele, kemana tujuannya? Tidak ada tujuan. Nah, itu orang tidak mengenal diri. Orang yang mengenal diri tahu tujuan kemana, ke pasar. Nah, itu sudah mengenal. Selanjutnya kalau ke pasar mau kemana lagi? Harus jelas. Lebih lah, subhanallah. Wa muta'ahu ilmul hakikah, maka martabat di sini adalah mengikuti makna ilmu hakikah. Dasarnya adalah wahwa ilmu tauhid. Wa muamalatuhu mulajimatu asma tauhid, minimal dia melaksanakan melazimkan asma tauhid yang 4. Nah, 4 ini apa? Di sini masuk kita pada zikir yang disebut dengan 4 zikir dalam makna. Apa itu yang disebut dengan fatah? Fatah artinya yang membukakan. Yang membukakan ma'rifah itu hanyalah Allah. Makin kenal pian dengan Allah, berarti Allah makin dekat kepada pian. Makin kenal lagi dengan Allah, makin dekat lagi lah Allah kepada diri. Sampai tidak ada jarak antara pian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang terlihat di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, ini zikir yang disebut dengan zikir akfa. Namanya adalah zikir akfa. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani tentang zikir akfa itu, kata beliau, atau yang disebut dengan zikir kofi, bahwa mu'aqabatu anwari jamali jatil ahadiyah fi maq'adi sidqin. Nah, ini kata saya, zikir yang disebut dengan zikir kofi itu ialah fokusnya anwari jamali jati, fokusnya seorang hamba tentang keindahan, cahaya-cahaya keindahan zat ahadiyah Allah yang esa. Tidak ada di semesta alam raya ini kecuali yang dilihatnya adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah keindahan dirinya? Adalah? Tidak ada lagi. Yang ada adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pelajaran awal Fathur Rabbani, Sidin menyuruh Sidi Syekh Abdul Qadir yang menyuruh suhud rahmat kelak, suhud rahmat supaya timbul apa? Supaya timbul fokus kita kepada keindahan, cahaya keindahan daripada ahadiyah Allah, yaitu Allah ahad, Allah yang esa, hu ahad, hu ahad, hu wahid, hu wahid, hu ahad, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu fatah, hu fatah, hu fatah. 4 asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita perhatikan. Nanti rahasia-rahasia itu. Wahiyal arba'atil akhirah bilisani sirri bisirri, maka zikir mereka, cara mengingat mereka bilisani sirri, dengan lisan yang sir. Nah, lisan, maka lisan rahasia sir. Tidak ada yang bisa memahami ini kecuali orang yang sampai di maqam ini. Lisannya sir. Bahasa lainnya, dia menyebut katak, itu adalah zikir. Dia menyebut batu, itu menjadi zikir. Dia menyebut pohon, itu menjadi zikir. Dia menyebut nama seseorang, siapakah nama itu, jadi zikir. Dia menyebut salawat kepada Nabi, jadi zikir. Dia menyebut Sayyiduna Muhammad, jadi zikir. Dia menyebut baju, jadi zikir. Terus akan aja pian lah kita. Coba Fisirri bilan nutkin, bahkan sampai tidak ada lagi kata-kata, maka diamnya menjadi zikir. Terlahir di mulutnya jadi zikir, diamnya jadi zikir.
ulun kisahkan perumpamaan kisah Paloilah. Nah, biblah terakhir biblah kisah Paloilah. Paloi ini hendak mencari kerja, ada tulisan lowongan pekerjaan di perusahaan sirup, mencari lowongan pekerjaan. Wah, ini juga Paloi sirup nih, mantap nih, jole minum taruh aku tiap hari nih. Masuk ke Paloi, melamar langsung namanya, ringkas kisah dipenuhi Paloi, semua berkas panggil. Ada direkturnya yang jaga kan? Apa nih coba Paloi? Apa anunya nih? Apa dialog apa kita nih coba Paloi kan? Jarang. Mau minta gaji berapa? Ya $50 lah aja. Jujur Paloi. Jadi jar direktur, wah bercanda aja jar. Artinya Paloi melihat tampang rupanya mana ada $50 ya lah mau orang. Ya enggak apa-apa lah. Apa nih dites ya Paloi? Ya kami tes langsung minum sirup. Wah, minum sirup. Dah, tutup mata aja orang, tutup mata, tutupnya pakai kain yang hitam tuh, udah bisa melihat lagi. Paloi lebih buta dari itu, lebih. Habis itu, habis ditutupnya tadi, dikasih orang minum aja, minum aja. Wah, ini aja. Ini sirup abisi aja Paloi. Wah, tahu jurang sirup abisi ini rasa lemon abisi ini jar. Expirednya jar. Bulan Juni 2001 ya. Wah, terkejut apa direktur sampai expirednya tahu. Ganti lagi minuman. Minum Paloi pulang. Wah, ini aja Paloi gampang aja ini. Apa aja jar direktur tuh? Ini Fanta ya, Fanta merah ya Paloi. Oh, expired bulan Agustus 2001. Wah, tahulah aja. Ini belinya di sebelah toko Ikam nih, di sebelah perusahaan itu ada toko Indomaret, belinya di Indomaret ya Paloi. Oh, sampai ke Indomaretnya tahu. Wah, ini jar direktur nih, Habib salah. Habib Hasan nih. Tahu terus nih, bahaya nih. Kalau diterima ini bisa merusak perusahaan nih. Udah ada hati tidak enak dah. Kasih jar. Ada sekretaris juga, binian perempuan sebelah. Ambil botolnya, kencingnya jar. Kencingnya. Bina tahu terus Paloi ini kan kencingnya, dikencingi bini perempuan tuh sekretarisnya. Ya silakan minum silakan ya. Hendak minum, wah ini jar belum aku minum sudah tahu nih jar. Ini lain sirup nih jar, asli pang sirup nih jar. Tahu di mana jar, merasa aja belum jar direktur nteto. Mau dibongkar kah? Jamin dulu nah bila kau menjawab diterima aku di perusahaannya atau tidak kah? Ujar Paloi. Oh ini Paloi tahu rasa Wian. Ya kak, Biblah sirup tahu Biblah, Fanta tahu. Ini belum diminumnya Biblah sudah tahu. Ini adalah aja Paloi. Wajiblah menerima aku bekerja lah aja Paloi. $50 sebulan aja Paloi. Ayo siap jar direktur, ayo. Ini air kencing perempuan, rambutnya panjang terurai. Bos, tahu Paloi. Bahkan sedang hamil 3 bulan. Sebutkah orangnya yang menghamili siapa aja Paloi? Habib. Yang menghamili bukan suaminya tapi selingkuhannya aja. Orangnya ada di perusahaan ini aja. Wah, takutan. Jangan diterusakan jar. Jangan diterusakan jar direkturnya. Tawan kawan selingkuh. Jangan sebut nama jar. Kasap Paloi. Paham kelebihan? Itulah zikir orang. Nah kalau tadi Paloi tahu, kalau menjauh merasa tahu, itu hebat sudah, hebat lagi yang terakhir ya kelak. Hebat mana yang pertama dan terakhir? Yang pertama merasai, kalau ini belum merasai lagi, sudah tahu sudah Paloi. Sampai siapa yang menghamilinya tahu, lain suaminya lain yang menghamilinya. Oh tahu Paloi semuanyaan ya kah? Masya Allah. Begitulah orang di makom qudsi ini. Itulah Sayyiduna Nabiyuna Muhammad yang berzikir kepada Allah dengan ma'rifatullahnya. Subhanallah. Dengan rasa beliau,
yang langsung merasakan kebesaran, keagungan, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita kepingin seperti Nabi Muhammad SAW? Jangan hanya sekedar menjadi umat beliau, ikut di belakang, yang belum tentu kita diikut sertakan oleh Nabi SAW. Yang paling enak itu adalah bila kita disertakan Nabi SAW ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengecup rasa yang paling indah dari yang maha terindah, maha agung dengan kebesarannya, dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hak, hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, 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 hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad.